Hai Potator, sebelum aku masuk ke pembacaan, aku harus memberitahukan apa itu twin flame. Twin flame itu adalah api kembar. Sebetulnya di dunia ini, kita itu bisa ditemukan dengan orang yang mirroring dengan kita. Banyak sebetulnya, tapi semesta hanya menunjukkan satu orang. Mungkin kalau satu orangnya itu sudah nggak ada, yang menurut kamu dia twin flame kamu, dan nggak ada dalam artinya kamu dipertemukan dengan orang dan orang itu tiada, ya kamu akan diberikan, baru kamu nanti ketemu yang lainnya gitu. Twin flame itu sebetulnya adalah mirroring kita. Apa yang ada dalam pikiran kita maupun seperempat, setengah, itu pasti ada di dia juga. Kita punya satu visi misi yang sama. Kadang-kadang orang tuh berpikir bahwa pacaran itu twin flame. Ada yang seperti itu, tapi kesempatannya hanya 20% saja dari yang kamu temui. Rata-rata twin flame itu kisahnya berliku. Karena anak kembar belum tentu bisa disatukan, karena pikiran kalian itu rata-rata sama. Jadi kamu pasti akan ketemu. Twin flame itu bisa cowok, bisa cewek loh teman-teman. Jadi nggak harus cowok, nggak harus orang yang kamu suka. Karena yang kamu suka itu pacar, itu biasanya disebutnya soulmate. Bisa menikah nggak? Bisa. Bisa, kalau pacar bisa menikah. Tergantung dari situasi. Tapi kalau twin flame, itu akan sangat susah. Ya, karena mereka itu diciptakan untuk sebagai penyeimbang kita. Ada di kala kamu lagi susah, dan walaupun tidak ketemu fisik ya, tapi orang yang komunikasi dengan kamu setiap hari, dan itu sudah dalam tentang kamu, sudah tahu karakter kamu, dan sudah bisa memblending sifat kamu dengan dia, itu namanya twin flame. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa googling sendiri, dan di bacaan ini aku tidak mengharapkan kalian harus berfokus harus jadi dengan twin flame kalian, tapi kalian di sini akan tahu apa fungsi dan manfaat twin flame itu. Kenapa kita harus tahu twin flame kita? Walaupun tidak perlu dikejar. Oke, kita masuk ke pembacaannya. Simak baik-baik, pilih sesuai kata hati kamu. Hai Potatoers, mungkin banyak dari kalian yang mungkin ini videonya tuh agak spesial ya, karena aku membahas twin flame. Percayalah, twin flame itu tidak selalu nggak enak gitu loh. Pasti kalau misalnya memang twin flame itu sejalan, sejoli, itu akan enak untuk kita. Tergantung bagaimana kita melepaskan ego. Sesuatu ego yang dilepaskan dan ada kemelekatan, berarti itu adalah twin flame. Ya. Dan di sini aku akan membahas siapa twin flame kamu. Oke. Kamu harus pilih nih 1, 2, atau 3 kartu. Kamu bisa pilih dari ketiga kartu ini. Aku akan membacakan twin flame kamu dan fungsinya dia terhadap diri kamu. 1, 2, 3. Kalian pilih dengan bijak, kalian pilih dengan benar. Aku akan mulai dari twin flame nomor 1. Kita punya kartu Raden Antasena, ya. Orangnya itu yang selalu adil. Dia punya sikap nggak suka sama orang yang nggak suka sama orang yang semena-mena atau bertindak tidak adil. Di sini karakter dari orang nomor 43, twin flame kamu itu kadang-kadang dia orangnya tuh clumsy atau sembrono, namun memiliki maksud dan tujuan baik. Dia nih kayak punya aksi yang kadang-kadang nekat. Ya, ciri-cirinya adalah orang yang bisa nekat. Kemudian di sini aku akan coba untuk ambilkan zodiaknya aja, karena kalau dari nama itu biasanya agak panjang dan aku nggak tahu ngebaginya itu kayak gimana ya. Kita lihat dari zodiaknya aja. Empat ya, jadi nanti sisanya 4, 4, 3 gitu ya.
Dia punya zodiak Cancer, Leo, Capricorn, Gemini ya. Leo, Capricorn, Cancer, dan Gemini. Orangnya itu agak gerasa gerusu. Kemudian dia itu paling benci penindasan, teman-teman. Dia tuh pengennya adil, pengen jelas ya. Kemudian karakter-karakternya di sini aku bisa ngelihat dia ini kebanyakan pemikirannya tua gitu. Pemikirannya tua, detail, teliti, cenderung membosankan. Kecuali untuk Gemini itu sebetulnya bisa diajak temen gosip, temen ngobrol gitu ya. Masih agak nyambung gitu. Kalau yang lain-lainnya itu kamu bisa ngomong tuh hanya seperlunya aja. Oke, yang mungkin agak sedikit luas itu Gemini, karena Gemini itu dia sangat care, sangat peduli, sangat lucu, tapi dia juga sama dengan Leo, membawa pengetahuan. Jadi kamu berteman sama dia itu sebetulnya karena dia banyak ide, banyak sesuatu yang ingin dilakukan bersama kamu. Itu twin flame kamu ya. Jadi aku bacakan di sini twin flame kamu. Sebenarnya fungsinya apa sih dia untuk kamu? Ya, dia mengajarkan kamu itu berpikir out of the box. Mengajarkan kamu sebuah arti kesabaran, mengajarkan kamu untuk tipe-tipe yang kayak berpikir itu berbeda dari orang lain. Dia suka kalau kamu pinter. Dia mengajarkan sebuah evaluasi di sini. Gitu, ya. Yang kedua, karena dia di sini ibaratnya kayak satria gitu ya. Ini kesannya kayak satria. Maka dia itu mengajarkan kamu bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Gitu. Setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Dan dia ini sangat suka sama seseorang yang berpikiran itu tegas dan mengajarkan kamu untuk bersikap. Walaupun caranya itu ceroboh, tapi minimal itu sikap kamu. Dan itulah yang harus dihasilkan. Ya, di sini aku ngelihatnya seperti itu. The Fool. Kamu tahu nggak sih, mereka itu menginginkan kamu tuh untuk menikmati setiap segala tantangan, mengambil sisi baik dari setiap kejadian yang kamu alami. Nikmati, itu adalah bentuk dari petualangan. Zodiak-zodiak di sini dan orang yang menjadi twin flame kamu di sini mengajarkan bahwa kamu harus merasakan namanya hal baru. Makanya di sini ada pikiran apa? Harus out of the box. Di sini sudah pasti dia mengajarkan kamu kreatif. Dia memberi kamu energi bahwa ini loh, walaupun aku bukan keluarga inti kamu, tapi kamu bisa menganggap aku sebagai keluarga. Karena aku akan mensupport kamu dikala kamu semakin sukses nanti. Dia menginginkan apa? Dengan semua pengalaman, kamu tuh bisa sukses, kamu tuh bisa mendapatkan semuanya apa yang kamu mau. Mereka yakin dengan potensi kamu di sini. Mereka tahu bahwa dengan dorongan mereka, kamu tuh bisa lebih kreatif, lebih bisa menghasilkan dalam hal pekerjaan. Mereka mengajarkan sebuah rasa tanggung jawab, teman-teman. Bagaimana mengayomi orang yang disayang, bagaimana memperlakukan dan menghargai orang yang disayang. Jadi, ini adalah arti twin flame untuk kamu. Apakah kamu bisa jadian dengan orang ini? Yes atau no? Ingat ya, twin flame itu nggak harus jadian, tapi bisa kamu pertahankan untuk apa? Untuk memberikan energi baru untuk kamu. Di sini ada kartu Four of Cups. Sepertinya aku masih bisa bilang belum begitu ada ketertarikan secara secara sikap gitu. Dan orang ini sebetulnya sayang sama kamu, cuman belum mau memberikan sebuah koneksi yang pasti. Makanya mengapa dia menjadi twin flame kamu. Dimana kamu ketemunya sama dia, aku ngelihat
dia nih teman curhat kamu kok. Dikala kamu lagi sedih, dikala kamu terpuruk, dia tuh datang ngasih masukan, tiba-tiba nanyain kamu kenapa, ada curhatan yang mau kamu sampaikan ke aku atau enggak, bagaimana isi pikiranmu hari ini, kabar lu gimana, baik-baik aja apa enggak. Itu twin flame kamu. Dan ada kartu chariot ya. Kalau kartu di chariot itu lebih bilang seperti kalian itu koneksinya mungkin tidak terlalu intens, tetapi dia ada datang dan pergi dalam hidup kamu. Gitu. Apakah ini bisa dijadikan jodohku, Kak, someday? Ya, tergantung situasi dan kondisi. Ya, tidak bisa memaksakan perasaan mereka karena mereka adalah cukup orang yang berprinsip. Kalau dibilang once lu jadi teman gue, lu jadi twin flame gue, lu jadi mirroring gue, ya udah, jalanin aja. Oke, ini adalah twin flame kamu. Untuk yang memilih pile nomor 1, tidak perlu memaksakan apa yang tidak sesuai dengan kamu. Aku hanya membacakan yang sesuai dengan kartu. Dengan cinta tentunya. Kita lanjut ke pile 2. Untuk kamu yang memilih pile 2, siapakah twin flame kamu? Batara Aswan Aswin, segala racun yang bersarang akan hadir berserta penawarnya. Teman-teman, ini bagus banget. Ya, seseorang yang menjadi twin flame kamu adalah sebagai penyeimbang hidup kamu. Kalau kamu di sini pikirannya jelek, dia yang memberikan asupan positif. Tapi kalau pikiran dia jelek, kamu yang memberikan asupan positif. Ini sama aja kayak two of cups gitu loh. Kalian tuh kayak ada seperempat pikiran yang sama. The real twin flame. Oke. Ini orang-orangnya adalah dia sebagai obat ya. Dia tuh menjadi obat. Jadi orang yang bisa menyembuhkan secara fisik, secara jiwa, secara apa ya? Kalau aku bilang lagi, secara mental kamu. Gitu. Kita punya Sagittarius. Kita punya Aries. Kita punya Virgo, dan kita punya Libra. Oke. Teman-teman, ini adalah zodiak-zodiaknya ya. Kamu harus tahu zodiak dia untuk mendapati kecocokan dalam pembacaan ini. Kalau misalnya emang nggak tahu zodiaknya, kamu cari aja tanggal sama bulan dia lahir gitu, cocok apa enggak. Kalau misalnya nggak cocok, berarti bukan dia orangnya. Gitu aja. Oke. Sebenarnya apa sih arti twin flame untuk kamu? Ini adalah twin flame kamu ya. Bukan semuanya ya teman-teman, jadi kamu harus pilih satu orang. Twin flame itu hanya satu orang. Oke. Apa sih makna dia untuk hadir untuk kamu? Oke, di sini aku melihatnya ya, mereka mengajarkan kamu untuk let it go. Mereka mengajarkan kamu, udah sih, apa yang sudah kamu build up, kamu jangan cukup puas dengan itu. Apapun hasilnya, mau gagal, mau berhasil, kamu harus tetap move on dan melangkah maju. Ya, jangan terpaku sama hasil yang sementara, karena akan lekang oleh waktu. Kemudian di sini mereka mengajarkan kamu untuk lepas dari pikiran-pikiran buruk. Seperti ku bilang tadi, dia tuh akan jadi obat untuk sifat negatif thinking kamu. Aku lihatnya juga di sini ya, mereka itu memacu mental kamu teman-teman. Bagaimana kamu tuh bertindak, bagaimana kamu harus bersikap, dan bagaimana kamu tuh bisa memutuskan sesuatu. Mereka bilang, kalau misalnya kamu punya ide yang baik, mereka siap kok untuk provide itu. Mereka siap untuk support kamu. Mereka siap untuk misalnya berbagi ilmu dengan kamu. Mereka siap untuk memberikan offering ya, membalas kebaikan kamu dengan materi. Mereka siap. Exposure, kalau misalnya ada pekerjaan, itu bagus banget ya. Dan ada kartu Nine of Pentacles di sini. Mereka itu fokus kepada diri kamu supaya kamu tuh bisa bahagia untuk dirimu sendiri, bukan untuk mereka loh teman-teman.
Ini bagus banget, kenapa? Karena kamu tuh seperti punya sister, punya brother yang benar-benar kayak mirroring kamu. Mereka adalah obat dari segala kesedihan kamu. Contoh, aku punya eh, sahabat yang udah aku anggap kayak mbak aku sendiri. Ya, waktu TV ku rusak, kamu tau nggak? Dia bisa beliin aku TV. Dia adalah seorang Libra. Dia nggak mau pusing. Dia selalu menghargai segala jerih payah kamu. Contoh-contohnya seperti itu. Ya, dan alhamdulillah orang yang memberikan itu adalah orang yang memiliki ownernya dari Le Aura juga. Makanya kalian di sini, aku tuh selalu bekerja sama dengan orang baik, teman-teman. Jadi aku nggak tahu bagaimana membalas jasa beliau. Aku hanya bisa untuk membantu memberikan informasi kepada kalian bahwa ini produk bagus banget. Kalau mau silakan check out dengan WhatsApp adminku Riri ya. Karena Riri itu ya kerjanya begitulah, urusannya adalah untuk parfum, nggak untuk urusan lain. Tapi kamu kalau mau ngobrol tipis-tipis mengenai parfum, silahkan sama dia, oke? Di sini aku juga bisa bilang bahwa dia itu orang yang menjadi twin flame kamu memiliki sifat yang sangat-sangat tegas. Mereka nggak suka sama orang yang manja. Mereka tidak segan untuk mengkritik apa yang ada dalam pikiran kamu kalau tidak sejalan dengan mereka. Tujuannya apa? Mereka ingin kamu tuh nggak cuman bahagia dari materi. Materi itu nomor sekian buat mereka. Kamu harus adil dan seimbang secara mental. Jadi orang ini adalah orang yang mensupport kamu secara mental, teman-teman. Kamu harus mempertahankan orang ini. Dari sekian zodiak, kamu harus pilih satu yang terbaik. Oke? Kemudian kita lihat lagi di sini. Kamu ketemunya kapan sih sama dia? Sebenarnya dia sudah sering ya mendengarkan curhatan kamu, mendengarkan keluh kesah kamu, atau kisah-kisah yang gak penting dari kamu. Mereka sudah cukup mengerti dan memahami sikap dan karakter kamu. Mereka tahu potensi kamu. Mereka tahu bagaimana cara menenangkan emosi kamu. Mereka tahu gimana caranya menghandle kamu yang kekanak-kanakan. Dia udah tahu, udah kayak sedarah rasanya. Di sini ada kartu Queen of Pentacles, ya. Sosoknya ini bisa keibuan atau dia bisa menjadi seorang ibu buat kamu, atau big sister, big brother. Kalau dia bisa bantu kamu, dia akan bantu kamu pakai materi. Serius, kalau dia punya. Di sini ada kartu Page of Swords. Yang aku bisa bilang Page of Swords itu apa sih, teman-teman? Mereka itu ciri-cirinya dia suka berpenampilan menarik, cantik, menawan. Kalau cewek suka ke salon, ya kan? Kalau cowok dia selalu wangi, manikur pedikur. Mungkin kalau cewek ya begitu. Kalau cowok mungkin dia memperhatikan semuanya, perfect A to Z, harus on gitu. Apakah mereka bisa menjadi jodoh kamu? Two of Swords, 50-50. Ada kemungkinan di situ. Ya, untuk kamu yang memilih pile 2, selamat. Ini adalah twin flame kamu. Mungkin aku tidak bisa sebutkan dari abjad dan nama, tapi kalian bisa meraba orangnya siapa, karena twin flame itu hanya bertemu satu orang saja. Oke, aku persembahkan ini dengan cinta. Kita lanjut ke pile selanjutnya. Kita sampai pembacaan yang ketiga. Ada Prabu Basudewa, ya. Dia adalah orang yang menerima kekurangan pasangannya, adil dan sangat bijak dalam bertindak, ya. Terus di sini aku melihatnya dia tuh kadang-kadang punya sikap yang gimana ya? Kadang dia tuh emosi tetapi bisa menyalahi juga di akhirnya, bisa menyalahi diri sendiri pada akhirnya. Jadi kadang-kadang dia tuh suka bertindak menyesal kemudian dia itu menjaga dan mengambil keputusan untuk orang banyak. Tidak lain tidak bukan adalah Aquarius.
Pisces, Scorpio, dan Taurus. Wow, teman-teman, buat kamu yang memilih pile terakhir, dialah pasangan kamu ya, twin flame kamu. Ada kartu nomor 33 di sini, artinya adalah dia mantap akan hatinya tanpa ada rasa khawatir atau keraguan. Ketika dia bersama dengan kamu as a twin flame, dia sudah tahu tujuannya kamu. Spesial banget kamu di hatinya, sepertinya ya. Kita akan lihat makna dia pada dirimu. Twin flame. Dia selalu membuat kamu untuk berpikir baik atau buruk. Apabila kita melakukan sesuatu yang salah, maka kita akan menerima sakit pada akhirnya. Apabila kita benar, kita akan menerima baik. Oke? Ada hukum sebab akibat di sini, dan aku ngelihatnya mereka membuat kamu berpikir kamu tuh harus adil. Kamu tuh harus tidak menyakiti orang lain. Mengajarkan kamu tuh untuk menunggu dan menerima sebetulnya. Ada kartu Four of Swords. Mereka ingin kamu itu istirahat. Mereka membuat kamu tuh rileks, santai, tenang, tanpa khawatir apapun. Mereka hanya mau kamu itu lebih memperhatikan diri kamu. Kamu gak boleh capek-capek, kamu gak boleh banyak pikiran, kamu harus bekerja dengan baik, sekolah dengan baik ya. Terus di sini kayak nggak usah terlalu sakit hati. Mereka mengajarkan kamu kuat. Mau sakit, mau senang, mereka mengajarkan itu loh yang pantas buat kamu. Mereka akan mendapatkan dia mendapati kamu itu punya energi yang sebetulnya bisa diarahkan. Nah, fungsinya mereka untuk kamu adalah sebagai pengontrol, sebagai pengingat bahwa apa yang kamu lakukan itu selalu ada konsekuensinya. Mereka mengajarkan kamu untuk tidak manja, walaupun mereka kadang-kadang suka dimanja. Ini adalah tipe-tipe zodiak-zodiak yang spoiled atau memang manja sebetulnya. Pengennya disayang, pengennya diperhatikan, ya. Ada kartu Seven of Pentacles. Mereka mengajarkan kamu untuk berencana akan masa depan. Mereka mengajarkan kamu untuk bisa lebih bersikap, bisa lebih memikirkan. Kamu tuh harus nabung, ya kan? Kamu tuh harus bekerja, kamu harus nabung, karena ada masa depan yang harus kamu raih. Rencana, investasi, apalagi ya, pokoknya sesuatu yang ditimbun sekarang itu untuk ke depan, mengajarkan kamu tuh untuk hidup tidak boros. Walaupun mereka senang foya-foya kadang-kadang, ya. Dan yang terakhir di sini mengajarkan sifat sabar. Apa sih efek dari kesabaran ini? Karena semua tuh sudah ada porsinya. Mau kamu ngoyo, mau kamu santai, hasilnya tuh udah ada. Tinggal kamu belakangan aja tahu, ya. Mereka tuh mengajarkan bukan buat kamu jadi orang kaya, tapi mereka mengajarkan kamu untuk menabung supaya tidak susah di kemudian hari. Mereka membekali kamu dengan sebuah persiapan. Teman-teman, kalau kamu mendapatkan dan memilih pile 3 ini sebagai twin flame kamu, maka ya beruntung, karena teman berbagi suka dan duka adalah di pile ini. Mereka siap untuk mendengarkan dikala kamu lagi susah, dikala dia ada waktu, dia siap mendengarkan kamu seharian itu. Mereka punya waktu khusus untuk kamu. Di mana kamu ketemu sama dia, ada kartu King of Pentacles, bisa aja di tempat pekerjaan. Dikala kamu lagi naik-naiknya, kamu ketemu sama orang ini. Di awal kamu berkenalan, disitulah kalian tuh punya visi dan misi yang sama akan duniawi. Nah, jadi bisa di tempat pekerjaan, sekolah, sesuatu yang kamu hasilkan.
Di sini ada kartu Ten of Swords. Mungkin pada saat ini kalian sama-sama kayak mengalami sebuah kegagalan. Kalau kamu tidak sukses, dia juga nggak sukses. Ya, masalah kalian sama sebetulnya. Orang ini orientasinya sama uang. Orang ini ada limitasi yang terbatas yang tidak kayak orang lain bisa kesana kemari gitu ya. Ini intinya tuh kayak ada sebuah pembatasan di sini. Aku ngelihatnya kayak dia lagi dalam fase yang terbatas lah gitu. Dan terakhir gunanya adalah kamu tuh tidak sendiri. Ada harapan untuk kamu tuh bisa mendapatkan kejayaan kamu kembali. Karenanya bukan you are the only one yang merasakan ini, tapi aku pun juga. Jadi dia adalah orang yang bisa berempati dan bersimpati sama kamu. Ini bisa kamu keep sebagai teman abadi, sahabat abadi, atau apapun itu. Apakah ada kemungkinan untuk cinta? Kita akan ambil di sini. Ada kartu Knight of Pentacles. Aku sih seperti bilangnya kalian hanya bagus sebagai partner, teman-teman ya. Kalau misalnya memang dibukakan jalannya dan memang ada rencananya, ya bisa-bisa aja. Tetapi untuk jadi sama dia itu butuh proses nunggu yang panjang. Terus harus ada rencananya apa gitu, karena ya ini tuh terkait sama kalian berdua. Jadi 50-50, tergantung ya. Oke, pembacaan 1, 2, 3 sudah selesai. Dan inilah twin flame kamu. Apapun yang kamu pilih itu akan jadi patokannya. Terima kasih, aku akhiri dengan cinta. See you potators, bye-bye.